Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan membahas berjalan dalam iman. Namun sebelumnya, seperti yang biasa kita lakukan, kita akan memulai pembahasan ini dengan terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, Yosef dan Maria adalah pasangan pertama dalam perjanjian baru yang rela menyerahkan seluruh hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran, seperti yang juga Tuhan lakukan dalam perjanjian lama. Misalnya, dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 6, ketika Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu sebagai sebuah kebenaran. Atau misalnya dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah, bangsa Israel melihat pekerjaan Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Santo Yosef dan Bunda Maria kemudian bersama Yesus di tengah-tengah mereka melihat dari hari ke hari bagaimana karya Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Semakin hari, pengenalan mereka akan Tuhan juga semakin dalam. Interaksi mereka dengan Yesus membawa kepada pengertian bahwa Yesus memang utusan Allah. Yesus ini adalah pemenuhan janji Allah. Dan seperti kemudian nanti Yesus sendiri mengatakan kepada Filipus, "Filipus, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa." Di sini Santo Yosef dan Bunda Maria dari hari ke hari dalam pergaulannya dengan Yesus, mereka pun semakin mengenali Allah Bapa yang mengutus Yesus. Dan hal ini membuat iman mereka bukan iman yang kosong. Mereka memahami Allah bukan sekedar Allah yang melayang-layang, yang abstrak, yang hanya seperti ide-ide belaka. Tapi mereka mengalami Allah sebagai Allah yang hidup, yang nyata, yang ada di tengah-tengah mereka. Sahabat, pengalaman Santo Yosef dan Bunda Maria itu terus berkembang dan bertumbuh. Iman mereka berkembang dan bertumbuh seturut apa yang mereka alami dari hari ke hari. Mulai dari pengalaman
ketika harus mencari tempat untuk menginap sebelum Bunda Maria melahirkan. Pengalaman sulit bahwa mereka tidak mudah menemukan tempat untuk tinggal malam itu. Mereka harus mencari tempat keluar dari keramaian karena semua tempat penuh. Pada akhirnya mereka harus menginap di kandang domba. Bunda Maria melahirkan dan Yesus dibaringkan di palungan di Bethlehem. Mungkin Santo Yosef tidak menyadari waktu itu bahwa anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia itu sekarang lahir di kandang domba. Mungkin saat itu Santo Yosef juga tidak menyadari bahwa sang roti hidup ini harus lahir di kota roti, di rumah roti. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Maka bukan sebuah kebetulan sang anak domba lahir di kandang domba. Sang roti hidup lahir di rumah roti. Nah, mungkin seperti yang saya katakan, Santo Yosef tidak memahami. Tapi juga seperti yang saya katakan tadi, pengalaman demi pengalaman, ketika mereka berani menyerahkan seluruh hidup mereka dituntun oleh Tuhan, berjalan dalam iman, mereka semakin memahami. Mari kita lihat urutannya. Baru saja Bunda Maria melahirkan, mereka dikunjungi oleh para gembala. Para gembala datang karena mereka diberitahu oleh malaikat bahwa telah lahir bagimu Sang Raja Damai. Kemudian para gembala itu datang melihat dan mereka memuji Tuhan. Mereka menceritakan. Pasti seperti pengalaman kita sehari-hari kan. Kalau kita kunjung bayi begitu, wah kita akan ikut bergembira, menanyakan kabar, menyampaikan sesuatu. Dan pasti mereka bercakap-cakap. Pasti para gembala itu menyampaikan kepada Santo Yosef juga Bunda Maria apa yang mereka alami di padang ketika malaikat datang kepada mereka memberitahukan banyak hal. Lalu para gembala pergi. Apakah kejadian itu tidak menggoreskan sesuatu di hati Santo Yosef? Pasti meninggalkan sesuatu untuk membuat mereka makin mengerti dan makin paham akan rencana Allah. Beberapa minggu kemudian atau bulan kita tidak tahu, setelah itu datang 3 orang bijaksana. Dulu kita mengenal 3 raja dari timur. Artinya bukan orang Yahudi, bukan dari kelompok mereka, bukan dari daerah itu. Mereka datang jauh karena melihat bahwa ada raja baru yang akan lahir. Mereka melihat bintangnya. Kemudian bintang itu hilang ketika sampai di Israel. Kemudian seperti kita baca dalam kitab suci, kita tahu bahwa mereka akhirnya ke Bethlehem dan mereka menjumpai bayi itu. Lalu mereka mempersembahkan. Kita baru saja merayakan 2 minggu yang lalu kan, ketika orang-orang ini mengunjungi Yesus, mengunjungi Yosef dan Maria. Lalu apakah mereka hanya diam-diam saja? Pasti tidak. Pasti mereka menceritakan mengapa mereka mencari bayi ini. Mereka melihat tanda dan mereka percaya akan tanda itu bahwa ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan mungkin berjalan jauh meninggalkan negerinya untuk mencari bayi yang baru lahir, sang raja yang baru lahir. Lalu mereka pergi. Apakah pengalaman perjumpaan itu tidak menggoreskan sesuatu? Pasti menggoreskan sesuatu. Pasti meninggalkan jejak iman, pengalaman iman yang luar biasa. Apakah sudah selesai? Belum. Lalu kita melihat, setelah itu malaikat datang menyuruh
Yosef untuk membawa Maria dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir karena bayi ini dalam bahaya. Dan kita melihat juga dalam kitab suci, Santo Yosef melakukan seperti yang diminta oleh malaikat. Dia percaya penuh bahwa meskipun mereka harus ke negeri asing, tapi mereka yakin ini kehendak Tuhan. Sahabat, Santo Yosef adalah contoh yang begitu nyata bagaimana seseorang hidup dan berjalan dalam iman. Dia punya rencana, dia punya sesuatu untuk dilakukan, tapi di atas segalanya dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin kita bertanya sekarang, loh, bagaimana dengan kami? Apakah kami bisa mendengar perintah Tuhan seperti yang dialami Yosef? Kita bisa. Pengalaman-pengalaman harian kita pun akan menggoreskan pengalaman iman yang sama. Kalau kita memang dari hidup kita, dari hati yang terdalam, kita mau berserah dan percaya kepada tuntunan dan kehendak Tuhan. Kalau seluruh hidup kita arahkan untuk melakukan apa yang dimaui oleh Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita pun akan menemukan jalannya, seperti Santo Yosef. Sahabat, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.